Selamat pagi anak-anak, Shalom. Oke, bagaimana kabar kalian? Pastilah kalian baik. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7, 8, 9. Hari ini kita akan membahas materi dosa dan pertobatan dengan saya, Miss Eli Fendi. Baiklah Rana, sebelum kita masuk pelajaran kita berdoa dulu, pribadi lepas pribadi. Berdoa dimulai. Selesai. Kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Oke, yang kedua adalah membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Ini adalah kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dari pelajaran kita hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menceritakan akibat dosa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti bertobat. Jadi setelah kita belajar, kalian mampu melaksanakannya. Oke? Ngerti kelas? Oke. Pembahasan pertama pelajaran kita adalah tentang dosa. Asal mula dosa. Dosa manusia pertama kali muncul pada peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Nanti kalian baca ya di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Ini awal dari manusia ya, penciptaan manusia. Oke, setelah itu Adam jatuh ke dalam dosa. Dosa sendiri yang kita tahu, yang setelah kita pelajari, dosa terdiri dari dua, dosa turunan dan dosa pribadi. Oke, untuk yang Adam, ini kita menanggung dosa keturunan. Baiklah, selanjutnya kita juga harus tahu asal mula dari kata dosa. Kata dosa di dalam bahasa melukiskan berbagai aspek dosa di dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah adikia, yaitu kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Kalian bisa baca di Roma 1 ayat 18. Kekurangan kasih, karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Ini juga ada di Matius 22 ayat 37. Atau suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak dan menipu. Ini ada di Roma 5 ayat 12. Oke, jadi banyak ya asal mula kata dosa itu yang ada di Alkitab. Oke. Dilanjutkan yang kedua, hamartia, yang artinya pelanggaran, perbuatan salah atau dosa kepada Allah. Kalian bisa lihat di Yohanes 9 ayat 4. Yang ketiga, anomia, yaitu kedurhakaan, pelanggaran hukum, dan menentang hukum Allah. Kalian bisa lihat di Roma 6 ayat 19. Dan yang terakhir, apista. Oke, ini juga asal kata arti dari dosa ya, yaitu ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Ini ada di Roma 3 ayat 3 dan Ibrani 3 ayat 12. Oke, jadi banyak sekali arti kata dosa menurut Alkitab. Oke, selanjutnya kita harus tahu apa pengertian dari dosa. Oke, dosa adalah pemberontakan manusia pada kehendak Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia ingin sama dengan Allah. Dan yang ketiga, aspek yang menonjol dari dosa adalah mementingkan diri sendiri. Ini adalah pengertian dosa atau awal dari terbentuknya dosa. Baiklah anak-anak, setelah kita tahu pengertian dosa, sekarang ada beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa yang kalian harus tahu.
Dosa juga menyebabkan kerusakan moral di dalam manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal kesenangan untuk dirinya sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain ataupun perintah Allah. Oke, ini buruk sekali ya. Dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan dan juga menyenangi tindakan jahat kepada orang lain. Kalian baca Roma 1 ayat 21 sampai 32 itu lebih jelas lagi. Yang terakhir, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa berakar dalam keinginan manusia. Ini penting sekali ya kalian ketahui. Oke, ini beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa atau efek ya dari tindakan dosa. Akibat dosa. Oke, misalnya kasih di gambar, ada beberapa gambar ya. Oke, yang pertama itu ada kepalan tangan ya. Oke, maksudnya ilustrasi yaitu mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Oke, yang kedua ada gambar anak sedih ya, seperti merenung. Itu mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Oke, yang ketiga, ini ada gambar seperti orang berseteru ya atau bertengkar, itu maksudnya menggambarkan mengakibatkan konflik bagi sesama dan semua ciptaan. Yang terakhir itu seperti gambar makam atau kuburan, menyebabkan manusia menghadapi kematian rohani dan jasmani. Oke, ini akibat dari dosa. Oke, sehingga banyak hal yang terjadi dalam diri manusia yang harus kalian tahu. Oke, kalian pelajari, maknai akibat dari dosa. Anak-anak yang perlu kalian ketahui, karena Allah sangat mengasihi manusia sehingga Dia memberikan jalan keluar atas dosa yang kita hadapi. Oke, kita lihat pengertiannya, hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Oleh karena manusia memberontak dengan Allah, maka hanya Allah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan penyelamatan dalam diri Yesus Kristus. Oke, karena waktu kita lemah, Kristus telah mati bagi kita orang berdosa pada waktu yang ditentukan Allah. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus telah mati untuk kita. Ini ada di Roma 5 ayat 6 sampai 8. Ini jalan keluar yang dijanjikan Allah sehingga Dia memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus sebagai sifil ya, penebus dosa kita. Oke. Ini jalan keluar dari dosa, yaitu dengan ditebus oleh darahnya yang kudus. Baiklah, tadi di awal Miss Eli sudah berikan jalan keluar yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Oke, ini adalah janji Allah dengan ayatnya yang menjadi pegangan kita ya. Sampai sekarang kita sebagai orang percaya ada di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya manusia juga, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tidak binasa maksudnya tidak jatuh dalam dosa, tidak sampai tergeletak, tidak sampai terluka. Allah akan menopang dan mengangkat kita sebagai ciptaannya. Oke, jelas ya Nak ya, dihafalkan teks ini ya. Ini menjadi pegangan siswa Rohis. Oke, baiklah, pembahasan yang kedua yaitu pertobatan. Miss Eli di sini kasih gambar ya Nak ya. Orang yang sedang bersujud ya, seperti ilustrasi. Ya, di depannya itu ada salib, tanda Kristiani ya, umat Kristiani. Dia artinya seperti berserah. Oke. Apa yang terjadi dalam dirinya? Oke, kita juga pernah pastilah melakukannya ya. Oke, kita bertobat kepada Allah, kepada Yesus. Oke, atas segala yang telah kita lakukan. Oke, itu pastilah kesalahan yang kita perbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Oke, kita bahas juga makna pertobatan.
Makna pertobatan ada dua. Yang pertama, makna umum. Oke, yaitu berbalik dari tingkah laku yang jahat dan beralih pada tingkah laku yang baik. Yang kedua, makna iman Kristiani. Nah, ini lebih spesifik ya. Hidup yang awalnya tidak mengenal Yesus berubah menjadi percaya dan mengenal Yesus Kristus. Ini makna pertobatan. Karena pertobatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oke. Anak-anak, kalian juga harus tahu efek dari pertobatan. Oke, yang pertama, berubah pikiran. Pastilah yang negatif menjadi positif. Yang kedua, pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Ada di Lukas 3 ayat 8 sampai 13. Kalian baca ya, ini penting ya. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 26 ayat 20 berkata, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat, berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Oke, ini bagus sekali ya. Yang keempat, perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku, sikap ya, kepada orang lain, orang tua, guru ya. Karena dia sudah bertobat, dia sudah menyesal. Oke. Tuhan bekerja dalam dirinya sehingga kelakuannya atau tindakannya sudah yang lama ditinggalkan, sekarang dia mulai lagi uh, apa berkelakuan yang baik atau positif. Nah, tadi Miss Sally sudah mengomentari sedikit tentang keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus. Ternyata ada hubungan antara pertobatan dan keselamatan. Kita baca, Kisah Para Rasul nampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Kalian lihat di Kisah Rasul 33 ayat 38 atau Kis 3 ayat 19. Yang kedua, bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan adalah mengubah hubungan kita dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, orang yang menolak Yesus dipanggil untuk bertobat dan merubah pikiran mereka mengenai Dia, maksudnya Yesus, dan mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Yesus Kristus. Oke, anak-anak, sebagai manusia biasa, kita memang pernah melakukan dosa. Oke, ini juga terjadi pada tokoh Alkitab ya, di dalam hidupnya. Di sini Miss Sally akan menampilkan sedikit tentang menyikapi penyelesaian dosa. Sebagai referensi, saya tampilkan beberapa tokoh Alkitab ya, yaitu Petrus yang telah menyangkal Yesus. Alkitab pun mencatat setelah melakukan hal yang tidak terpuji itu, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Beberapa hari kemudian, Yesus memulihkan dia dan dalam posisinya sebagai murid dan memerintahkan dia untuk mengembala domba-dombanya. Yaitu Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Oke, menarik ya kisahnya ya. Oke, berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Oke. Rasa berdosa Petrus membuat dia mengambil suatu tindakan pertobatan dan membawa dia kepada pengampunan, pemulihan. Yang kedua adalah tokoh selanjutnya Yudas yang mengkhianati Yesus hanya memperoleh 30 uang perak. Ketika ia melihat gurunya dijatuh hukuman, Yudas mempertobatkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak berdosa." Perasaan dosa ini ditindaklanjuti dengan melemparkan uang perak yang didapatkannya ke bait suci, lalu pergi dan menggantung dirinya. Ya, akhir hayatnya siapa Yudas? Itu dia menggantung dirinya sendiri sebagai wujud penyesalan dia kepada Yesus sebagai gurunya. Anak-anak, Michelle di sini memberikan kata bijak ya, rasa bersalah ataupun berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Oke, seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, yang sudah bertobat dan diampuni.
Baiklah anak-anak, di penghujung pelajaran bisa Eli berikan kesimpulan tentang pelajaran kita, yaitu pertobatan bukanlah hasil karya kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jikalau Allah menarik orang tersebut kepadanya. Ini ada di Yohanes 6 ayat 44. Oke, direnungkan, ayat ini dihafalkan ya. Untuk tugas misalnya berikan, tugasnya itu tulislah doa pertobatan kalian ya. Di situasinya terserah, ini sebagai kesaksian kalian, kirimkan di GC atau WA, misalnya tunggu ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang dosa dan pertobatan. Oke, charge your faith in Jesus ya. Oke, tetap di dalamnya, terus berdoa dan beribadah. Oke, supaya Tuhan melindungi kita dimanapun kita berada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you next time.